warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrizal SPD. Saya mengabdi di SDN 05 Bangko sebagai guru pendidikan agama Islam, dan saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 2 di UIN M Jamil Bukit Tinggi. Dan pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya membuat video ukin dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Seterusnya selawat dan salam marilah kita mohonkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurahkan kepada Nabiullah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kepada pagi hari ini terlebih dahulu kita minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Apakah ada sampah atau tidak? Kalau ada, silakan diambil terlebih dahulu dan masukkan ke dalam lacinya. Udah? Udah ya? Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu siapa yang bisa membaca salah satu ayat pendek? Siapa yang bisa? Ya, Apri, silakan. Nas, malikin nas, ilahi
dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan beberapa ayat Quran surah Al-Hujurat ayat yang ketiga. Yang ketiga, peserta didik dapat memaparkan pesan pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat yang ketiga. Yang ketiga belas. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang Quran surah Al-Hujurat. Nah, nanti anak-anak Bapak silahkan nanti ditonton videonya. Setelah itu kita akan membahas masalah apa yang akan terbahas dalam video ini ya. Silakan tonton videonya terlebih dahulu.
Hasan, silakan. Untuk ke depan. Semuanya. Nah, setelah kita menonton video tadi, ya, di sini ada pertanyaannya, apakah anak-anak telah memahami video tersebut? Video yang telah kita tonton tadi. Nah, sekarang tugas anak-anak Bapak adalah yaitu mencari masalah tentang yang pertama yaitu menuliskan pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang kedua, apa pesan moral dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, dua masalah ini akan kita bahas di dalam kelompok kita nantinya ya. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak duduk berkelompok. Yang namanya telah Bapak sebutkan tadi. Silakan duduk berkelompok. Nah, sudah perhatikan semuanya. Yang ini kelompok satu. Yang di tengah kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Nah, di dalam kelompok masing-masing nantinya kita akan membahas masalah yang pertama yaitu menuliskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Al-Hujurat ayat yang ke-13. Dan yang kedua masalah yang akan kita bahas, apa pesan moral dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, anak-anak Bapak sekalian, silakan diskusikan dua masalah ini. Silakan diskusikan. Silakan. Nah, Bapak kasih waktunya selama 15 menit ya.
tidak memahaminya, tidak paham dengan materi ini ya. Nah, sekarang anak-anak Bapak akan Bapak berikan LKPD untuk latihan kita pada pagi hari ini ya, akan Bapak bagikan. Terlebih dahulu silakan susun bangkunya seperti tadi. Nah, Bapak akan memberikan LKPD. Bapak ingin melihat pemahamannya tentang materi kita pada pagi hari ini. Bapak akan membagikan LKPD ini ya. Silakan nanti diisi. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kesimpulan dan refleksi ya. Kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini adalah surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan pentingnya kesetaraan dan persaudaraan di antara umat manusia. Nah, di sini pentingnya kesetaraan. Kita semua ini di hadapan Allah sama ya. Yang membedakan kita di hadapan Allah apa? Ketakwaan kita yang membedakan kita kepada Allah. Nah, dan persaudaraan di antara umat manusia. Berarti umat manusia baik muslim dengan non-muslim kita bersaudara. Nah, untuk refleksinya ayat ini mengajak kita untuk saling mengenal, menghargai dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Jadi di sini saling mengenal walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, kita harus saling mengenal. Setelah itu kita menghargai dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Kita harus menjaga kebersamaan dan tidak memandang perbedaan di antara kita, baik itu perbedaan suku tadi, agama, ras, warna kulit, tidak ada ya. Berarti kita bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Nah, aplikasi dalam kehidupan dengan memahami dan mengamalkan pesan ayat ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Nah, apabila kita amalkan ayat Al-Hujurat ayat 13 ini, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka akan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
mengamalkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini menyenangkan. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang surah At-Tin ya. Untuk minggu depan kita membahas tentang surah At-Tin. Nah, pada pagi hari ini Bapak cukupkan pada hari ini pelajaran kita pada hari ini, dan Bapak sudah